Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'dah. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti beliau selalu dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di pagi hari ini subuh kita dapat duduk untuk beribadah setelah salat subuh berjamaah, berzikir, kemudian i'tikaf selama berada di dalam masjid dan mengkaji firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebagaimana yang kita rencanakan, pagi ini akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Meskipun namanya Arba'in 40, tapi sebenarnya jumlah hadisnya ada 42. Ini disebut 40 itu ya kebiasaan ulama begitu. Ya lebihnya tak disebut. Artinya itu 40 karena ada keistimewaan kalau bilangannya itu 40. Umur kalau sudah 40 harusnya sadar. Haji pun kalau haji ingin nyarinya haji arba'in. Orang itu kalau ibadah sholat 40 hari nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka dan status kemunafikan dan macam-macam. Nah, itu kemuliaan atau keutamaan 40. Nah, sekarang kita masuk ke al-hadis al-awwal, hadis awal. Ini kami sendiri alhamdulillah itu mendapatkan sanad yang bersambung ya, dari guru kami ke guru-guru kami ke guru kami terus sampai kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Nah, jamaah, karena sanad ini satu tradisi dalam Islam. Di Islam ini dimuliakan, salah satunya dijaga agama ini dengan sanad. Al-isnad ya, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Sehingga ketika menjelaskannya itu tidak ngaco nanti, karena oh ini sumbernya itu kami dapatkan sampai kepada penulis kitab Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, kita mulai ya hadis yang pertama. Bisanadil muttasil ila Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Al-hadis al-awwal, al-a'malu binniyat. Hadis pertama ini hadis yang masyhur, seringkali kita dengar betul di telinga-telinga kita di semua pengajian-pengajian ustadz-ustadzah, yaitu
amal perbuatan tergantung niatnya. Jadi beliau sengaja letakkan hadis ini nomor 1 karena ini penentu untuk semua amal ibadah-ibadah kita ini. Ya, segala hal dalam amalan-amalan kita itu tergantung niatnya. Sholat ya tergantung niatnya, zakat, sedekah tergantung niatnya, puasa tergantung niatnya, haji sekarang orang lelah capek-capek keluar biaya banyak, itu juga tergantung niatnya. Ya, menikah juga tergantung niatnya. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, makanya beliau letakkan nomor 1 supaya kita ini selalu bermuhasabah, introspeksi terhadap niat-niat ibadah yang kita akan lakukan. Baik ya, kita masuk ya. Nanti kebiasaan pensyarah Al-Allamah Al-Jurdani itu biasanya nanti sebelum menjelaskan maksud hadis, beliau akan menerangkan dulu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita dapat banyak ilmu nanti tentang yang perawi, periwayatnya, dan maksud dari hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzizbah Al-Bukhari, kemudian juga Imam Muslim. Dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini gelar pemimpin orang-orang mukmin, gelar khalifah ketika itu. Di khalifah, pemimpin semua orang mukmin, itu panggilannya Amir Mukminin. Siapa? Abu Hafs, bapaknya Hafsah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapaknya Hafsah, Umar bin Khattab. Awalnya ketika Rasulullah wafat, dulu pemimpin dipanggil disebut Khalifah Rasulullah. Awalnya Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu artinya pengganti. Dari kata khalafa yang artinya pengganti. Maka Abu Bakar Siddiq dipanggil Khalifah Rasulillah, artinya penggantinya Rasulullah untuk memimpin. Nah, Abu Bakar Siddiq memimpin kaum muslimin semuanya ketika itu hanya kurun waktu 2,5 tahun saja. Karena beliau sedihnya luar biasa, tinggal wafat Rasulullah. Kata para ulama, kesedihan itulah yang membuat badannya semakin ngedrop, lemah. Orang itu kalau sedih terus tuh badannya ngedrop, ya. Nah, tapi kalau bahagia, senyum selalu, ceria, itu salah satu resep orang awet muda, tahan hidup, panjang umur. Ya, coba kalau tidak percaya bikin hidup orang stres. Nah, itu biasanya rentan penyakit, cepat mati. Ya, itu. Nah, jadi Abu Bakar itu sedih betul. 2,5 tahun setelah Nabi wafat, Abu Bakar meninggal dunia. 2,5 tahun. Tepat usianya 63 tahun. Karena memang beda umur antara Rasulullah dan Abu Bakar itu 2,5 tahun. Nabi lebih tua dari Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu sudah menganggap Nabi dulu waktu belum jadi Rasul itu seperti abang dia. Karena memang kenalnya sejak lama. Dari sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akhlaknya Rasulullah itu mulia. Maka Abu Bakar itu suka dengan orang yang berakhlak mulia. Apalagi kemudian setelah itu kan
Rasulullah jadi Rasulullah jadi menantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, setelah tahun ke-13 kaum muslimin ditinggal oleh pemimpinnya Abu Bakar Siddiq, maka sebelum wafat Abu Bakar tunjuk secara langsung, ya, itu apa namanya kalau salah, aklamasi ya namanya ya, diaklamasi langsung, tunjuk yang jadi pemimpin saya nanti Umar bin Khattab. Nah, maka akhirnya khalifah setelahnya namanya Umar bin Khattab. Pada waktu itu kaum muslimin agak kebingungan memanggil Umar bin Khattab. Ini panggilannya apa? Kalau Abu Bakar kan panggilannya Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Nah, dalam bahasa Arab harusnya Umar bin Khattab itu dipanggil Khalifati Rasulillah. Panjang kan? Pengganti orang yang menggantikan Rasulullah. Khalifati Rasulillah. Maka gak mungkin panggilannya begitu, kepanjangan. Akhirnya inisiatif beberapa orang sahabat, mereka berijtihad, kalau begitu Umar bin Khattab ini mengurusi semua perkara kita. Orang yang mengurusi perkara kita itu amir namanya, pemimpin. Maka panggilannya sejak itu disebutlah Amirul Mukminin. Nah, ini awalnya. Ya, awalnya dari Khalifah Rasulullah jadi Amirul Mukminin, gelarnya setelah itu. Maka setelah itu nama pemimpin jadi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, itu panggilan-panggilan. Nah, setelah itu malah panggilan gelar Amirul Mukminin hilang. Berubah lagi jadi khalifah. Khalifah lagi, artinya pengganti. Nah, kata khalifah itu malah akhirnya bergeser lagi maknanya menjadi pemimpin. Jadi pemimpin. Maka sekarang kalau disebut khalifah, orang pahamnya arti dari khalifah adalah pemimpin. Padahal kalau kita buka bahasa Arab, kamus bahasa Arab, asli kata khalifah artinya pengganti. Asli kata khalifah artinya apa? Pengganti. Baik ya. Allahu a'lam bisawab. Abu Hafs, bapaknya Hafsah, karena anak Umar bin Khattab paling tua bernama Hafsah. Jadi beliau ini punya banyak anak, tapi kebiasaan orang Arab kalau sudah pakai nama Abu yang artinya bapak, itu harus disandarkan ke anak yang paling tua, anak pertama. Maka kalau Rasulullah anak paling tuanya bernama Qasim, maka Nabi panggilannya Abu Qasim. Ya, anak paling tua Nabi namanya Qasim yang meninggal dunia atau kecil. Maka Rasulullah panggilannya Abu Qasim. Umar bin Khattab karena anak paling tuanya bernama Hafsah, maka panggilannya Abu Hafsah. Abu Hafsah. Itu ya. Jadi kalau bapak-bapak punya anak pertama siapa namanya? Anak pertama namanya Hamid. Berarti panggilannya Abu Hamid. Nah, kalau pertama namanya Laila, berarti panggilannya Abu Laila. Karena ini kebiasaan kultur orang Arab, yaitu dipanggil namanya baik yang laki-laki ataupun perempuan kalau sudah berkeluarga dengan panggilan Abu dan Ummu. Itu namanya kunyah. Orang Arab sampai hari ini namanya kunyah. Orang kita nggak punya tradisi budaya begini. Orang kita menganut tradisi Eropa. Orang Eropa. Apa itu budaya tradisi Eropa? Kalau sudah berkeluarga, menikah, maka keluarga itu dipanggil pakai nama suaminya.
Kalau Eva menikah dengan Herman, maka misalkan panggilannya setelah nama Eva berubah jadi Herman. Eva, Herman. Yunita menikah dengan Sasongko, maka jadi Yunita Sasongko. Itu kebiasaan orang Eropa. Begitu orang Eropa pakainya. Ya. Nah, jadi masing-masing punya ciri khas beda-beda. Ya, karena kita kan mungkin dulu kelamaan dijajah sama Belanda, jadi kita ikut-ikutan begitu. Yang paling terbaik yang mana? Yang paling terbaik itu sebenarnya anak itu sandarkan kepada bapaknya. Bapaknya. Jadi misalkan bapak namanya namanya misalkan siapa? Supandi. Terus punya anak namanya Yunita. Maka yang paling bagus itu Yunita Supandi, karena Supandi itu untuk menunjukkan itulah bapaknya. Sama seperti kultur budaya yang ada di Malaysia. Anak Malaysia itu ngikut ajaran agama. Malaysia itu ikut ajaran agama Islam. Dalam Islam itu begitu, karena nasab itu penting. Nasab itu penting. Di Malaysia makanya biasanya nama-nama orang Malaysia di belakangnya itu ada nama bapaknya. Di sebagian orang Melayu juga ada pakai begitu. Melayu ya, Melayu. Nah, dari Sumatera sampai ke Aceh itu ada punya kebiasaan begitu biasanya. Ya. Rajo belakangnya apa? Rajo? Nggak ada, nggak pakai orang tua. Tapi ada kan yang pakai orang tua biasanya belakangnya. Kayak misalkan belakangnya Zainal, ya di belakangnya namanya Zainal, belakangnya pakai nama Zainal. Nah itu panggilan nama. Panggilan nama. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namanya Umar ibnil Khattab. Beliau ini, nah ini kebiasaan penulis ya, pensyarah Al-Alama Al-Jurdani selalu jelaskan supaya kita ini kenal sahabat-sahabat Nabi itu. Enggak cuma yang kita tahu itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pun enggak tahu-tahu amat sebenarnya. Ya setidaknya 4 orang itulah yang terkenal karena manusia surga kan gitu kan ya. Nah, cuma di sini menariknya nanti kan ini ada 40 nama. Berarti semua 40 tadi itu ada cerita hidup, pengalaman hidup sampai wafatnya. Karena belajar yang paling mudah itu, Bapak Ibu, adalah belajar hidup dari orang yang sudah pernah hidup. Ya, belajar hidup dari orang yang sudah pernah hidup. Kalau belajar hidup dari orang yang sedang hidup, itu kadang kita kecewa. Karena tadinya saya ngefan banget nih sama ustadz ini. Taunya ustadz yang kita fan idolakan tadi, aduh, ketangkap masuk penjara pula. Nah, akhirnya kecewa kita nih. Karena dia masih hidup. Makanya sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man kana musannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa ingin mencontoh, meniru, cari teladan, carilah teladan dari orang yang sudah meninggal dunia. Jelas-jelas tuh yang sudah wafat tuh. Ulaika ashabu Rasulillah. Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi Rasulullah. Yang sudah jelas-jelas dapat gelar dalam Al-Quran radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridhai mereka. Sudah jelas tuh gelarnya itu Allah meridhai mereka. Karena manusia-manusia surga. Kalau yang masih hidup itu kadang ngaku-ngaku saja. Ngaku wali, ternyata melecehkan. Kan itu kan. Itu kan yang rame-rame ini. Yang terakhir kemarin yang di Mesuji, yang pondok dibakar. Habis itu juga kasusnya pelecehan juga. Kasus pelecehan. 3 tahun yang lalu nggak selesai dibakar. Ini kalau Bapak Ibu mau mencari teladan, carilah dari orang-orang surga yang sudah meninggal dunia. Kenapa kok Ibnu Mas'ud sahabat Nabi mengatakan itu? Fa innal ahya'a la ta'man alaihimul fitnatu. Karena
orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Kalau orang sudah mati, aman. Aman, oh sudah mati, mau cari apa lagi? Oh sudah mati, jelas matinya. Tapi kalau yang masih hidup, bisa saja dia nanti jatuh, bisa terpleset, bisa saja salah. Nah nanti kalau sudah seperti itu, kadang kita ini jadi kecewa. Nah, cari. Maka siapa manusia-manusia surga itu? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini masuk Islam di tahun kelima pada usia 30 tahun ya, karena waktu itu Rasulullah umurnya 45 tahun. Jadi selisih umur antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab 15 tahun. Nabi lebih tua 15 tahun dari Umar bin Khattab. Beliau Umar bin Khattab masuk Islam, ini di sini malah dikatakan tahun ke-6 ya. Wa kana islamu sanasitin. Ya, Islamnya Umar itu tahun ke-6. Wa qila khamsin. Pendapat kedua tahun ke-5. Ya, saya sendiri tahunya tahun ke-5. Nah, pada waktu itu jumlah kaum muslimin baru 40 orang. Baru 40 orang. Jadi masih lemah betul. Orang mau mengajarkan saja terancam mati, disiksa dan macam-macam. Maka sampai Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, tolong muliakan dan kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua laki-laki mana yang paling kau cintai. Satu, Umar bin Khattab. Yang kedua, Amr bin Hisham. Ya, namanya sama-sama Umar nih. Umar bin Khattab apa Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Karena di waktu itu laki-laki yang pemberani ya dua. Kalau enggak Abu Jahal, Umar bin Khattab. Kuat, pemberani, pengaruhnya besar dan macam-macam. Ternyata dari doa Nabi tadi itu yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Abu Jahal malah ceritanya berbeda sampai akhir. Matilah Abu Jahal dalam keadaan kafir. Ya, ini awal sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat mengatakan, ya, dulu kami itu tidak berani sholat di depan Ka'bah. Tapi setelah Umar masuk Islam, malah kami berani apa? Sholat depan. Jadi memang betul-betul Umar masuk Islam itu memberikan pengaruh luar biasa, membuat gentar musyrikin Quraisy. Karena ya Umar bin Khattab ini orangnya tegas. Dalam hadis Nabi katakan asyadduhum fi amrillah. Umar itu orang yang paling tegas kalau sudah bicara agama. Ini bahasanya tuh ya, tegas banget, Pak. Tegas banget. Umar bin Khattab tuh kalau jadi imam sholat, kalau jamaahnya belum lurus, belum rapat, gak akan mulai sholat. Umar, makanya orang-orang kayak Umar tuh kalau ada di masyarakat kita biasanya ya banyak yang enggak ya, karena orangnya tegas betul, tegas gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menjadi khalifah. Ya, karena ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau Abu Bakar Siddiq sakit, Umar kemudian menjadi khalifah. Karena waktu itu Abu Bakar tanya ke beberapa orang, bagaimana menurut kalian seorang Umar bin Khattab itu? Bagaimana menurut kalian? Semuanya merekomendasikan Umar bin Khattab. Maka sudah, yakinlah Abu Bakar Umar pemimpin setelahnya. Beliau memimpin jadi khalifah
selama 10 tahun sampai tahun 23 Hijriah, dan kemudian wafat, meninggal dunia karena dibunuh. Ya, jadi Roro Khalifah itu kalau jujur ya ada juga yang nggak suka, tapi yang nggak suka pasti bukan rakyatnya, pasti nggak suka itu bukan apa? Bukan rakyatnya. Nah, beliau ini sahibul karomah, beliau ini banyak sekali memiliki karomah. Di sini ditulis banyak karomah-karomah Umar bin Khattab, banyak di sini disebutkan hadis-hadisnya dan kisah-kisahnya. Satu karomah yang paling terkenal adalah Umar bin Khattab itu orang yang sangat ditakuti oleh setan. Ini setan saja takut sama Umar bin Khattab. Beda sama kita ya. Kalau kita malah dicari-cari setan. Ya, dari setan. Sampai Rasulullah berkata, "Wallahi ya Umar, ma salakta salikan fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik." Demi Allah ya Umar, tidaklah engkau melewati satu celah, jalan atau gang, dan ada setan di tempat itu kecuali setan akan mengambil jalan yang lain supaya nggak ketemu sama kamu. Bayangkan coba. Ya, ini Umar bin Khattab, bukan Umar bin yang lainnya, bukan. Kalau Umar yang lain namanya sama dia, malah ditunggu sama setan. Mana ya. Ini menunjukkan kalau Umar itu orang yang teguh agamanya, ya, teguh agamanya. Nah, Umar bin Khattab itu juga pernah punya karomah. Waktu itu beliau sedang berkhutbah di hari Jumat, khutbah Jumat. Karena di zaman itu kalau yang namanya khalifah, pemimpin, itu pasti dia imam sholat, khotib Jumat, dan pemimpin-pemimpin agama. Tapi dulu gitu ya, karena dulu yang namanya pemimpin itu pasti ulama. Awalnya maka Abu Bakar ya pemimpin ya ulama, Umar pemimpin ulama, Utsman pemimpin ulama, Ali pemimpin ulama, Hasan pemimpin ulama, Husain pemimpin ya juga ulama, Abdullah bin Zubair pemimpin juga ulama, sampai kepada Muawiyah itu pemimpin juga ulama. Nah, setelahnya itu berbeda lagi, berubah tuh. Ya. Jauh tuh. Dulu yang namanya pemimpin ya dia pasti punya ilmu agama, ya. Dulu begitu tuh. Setelah masa para sahabat habis, baru pemimpin waktu itu sudah bukan lagi ulama, tapi masih dekat dengan ulama, masih dekat, supaya tetap dinasehati oleh para ulama. Dulu tuh pemimpin mesti dekat dengan ulama. Nah, kalau sekarang sudah beda lagi, ya. Nah, itu bukan ulama, kadang juga nggak bakat jadi pemimpin, cuma karena punya modal atau macam-macam, ya. Itu sistemnya sekarang. Nah, karena dulu pemimpin adalah ulama, maka kalau sholat yang mimpin ya pemimpinnya. Nah, itu. Jadi dulu gitu. Kalau sekarang kan oh, Bapak camat ya. Kalau camat imam lah, jadi imam. Enggak lah, saya makmum aja, Pak. Loh, Bapak pemimpin? Saya pemimpin administratif. Bukan pemimpin salat. Bapak lurah ya. Nah, idealnya lurah imam salat. Idealnya camat imam salat. Idealnya bupati imam sholat dan khotib Jumat, supaya mereka itu betul-betul jadi teladan. Idealnya kalau gubernur, ya dia imam sholat, dia juga yang khutbah Jumat, karena dia ingin mengarahkan rakyatnya. Idealnya presiden, yaitu imam sholat dan khotib Jumat, idealnya. Yang kita bicara ideal ya, idealnya. Nah, kalau sekarang beda lagi. Ya. Dulu Nabi waktu mau memilih panglima perang, ini bicara tafsir Ibnu Katsir. Nah itu, saya tengok di Mesir ada tafsir Ibnu Katsir masalahnya. Jilid pertama, tafsir Ibnu Katsir di awal surah Al-Baqarah Ali Imran. Jilid pertama, ketemu nanti kita hadis ini, riwayat ini. Ya, karena saya tengok tuh kitabnya masih tersusun rapi di sana itu. Aman insyaallah. Ya, itu kitab bagus,
Tafsir Ibnu Katsir, ya, yang terjemahan itu ada 10 jilid. Ya. Nah, di awal jilid 1 itu ada keistimewaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena siapa yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka nanti dua surat ini akan jadi payung yang menaungi dia dari terik panasnya matahari di padang mahsyar. Itu keistimewaannya dulu hafal Al-Baqarah dengan Ali Imran. Terus Nabi mau mengutus pasukan perang. Syria namanya atau Syariah. Syariah itu pasukan-pasukan perang yang jumlahnya antara 30 sampai 100 orang, ya. Nah, terus Nabi tanya, mau ditunjuk panglimanya siapa nih? Panglima perangnya siapa nih? Pimpinannya siapa? Terus Nabi bilang, siapa di antara kalian yang hafal Al-Baqarah? Siapa di antara kalian yang hafal Ali Imran? Maka kalau ada yang nunjuk, saya ya Rasulullah. Kamu pemimpinnya. Langsung. Gampang dulu begitu aja tuh. Oh, kalau kamu hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, kamu pemimpinnya. Selesai. Jadi nggak butuh biaya banyak-banyak, pilkada, pil apa itu nggak ada. Langsung kamu pemimpinnya, udah selesai. Udah. Ya, itu ya. Fit and proper nya begitu. Hafal, kamu pimpinannya. Selesai. Jadi dulu ukurannya Al-Quran. Baik, kita lanjut. Ini karomahnya waktu Umar sedang berkhutbah, tiba-tiba iznada bi'a'la sautihi salasa marrat. Tiba-tiba Umar sedang khutbah Jumat di Madinah langsung berteriak dengan teriakan 3 kali suara tinggi. Ya Sariya al-Jabal, ya Sariya al-Jabal, al-Jabal. Oh, kaget jamaah yang ada dengarkan khutbah terkejut. Oh, ini temanya tentang A, kok tiba-tiba bicara B atau C? Apa artinya? Wahai pasukan perang, bukit. Wahai pasukan perang, bukit, ke bukit. Maka orang-orang kaget, kok tiba-tiba Umar seperti mengarahkan pasukan perang. Padahal kita nggak sedang perang, kita sedang khutbah Jumat. Berteriak. Selesai dari khutbah, selesai sholat, maka kemudian ditanya, kenapa anda tadi berteriak wahai khalifah, wahai Amir Mukminin? Fasami'ahu sariyatan wa man ma'ahu wa hum bi ardil ajam fanhazu ilal jabal fanasarahumullahu alal a'da. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir. Katanya ketika Umar sedang berkhutbah, tiba-tiba Allah mendengarkan Umar kondisi pasukannya yang sedang berjihad di Persia, Iran, ya, karena waktu itu Umar mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan kerajaan Persia, Iran, sekarang jadi Iran. Karena Iran itu dulunya Bapak Ibu kerajaan yang paling terbesar di dunia, ya, namanya Persia. Itu ditaklukkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ajam dia, bukan orang Arab, maka bahasanya beda. Nah, dalam kondisi sedang berkhutbah, tiba-tiba Umar bin Khattab itu seolah-olah melihat pasukannya sedang terdesak. Padahal beliau ada di Madinah, Iran jauh, Persia jauh. Maka Umar berteriak, ya Sariyal Jabal, pasukan semua naik ke bukit, naik berlindung di bukit. Nah, suara Umar itu terdengar sampai ke sana. Itu namanya karomah. Terus waktu itu orang tanya, apakah yang seperti ini berulang kali terjadi pada diri anda, wahai khalifah, wahai Amir Mukminin? Enggak. Kalau berulang-ulang itu saya berarti dukun. Jadi kalau berulang-ulang itu berarti saya dukun. Makanya karomah itu enggak berulang-ulang. Karomah ya sudah sekali. Tapi dia bisa karomah dalam bentuk yang berbeda. Pahami ya, antara karomah dengan dukun itu beda. Jadi kalau karomah itu dia nggak berulang-ulang. Misalkan sekali dia nggak mempan ditebas, itu bisa saja karomah. Sekali dia nggak ketembak, nggak mempan ketembak peluru, bisa saja itu karomah sekali.
Tapi kalau sudah ditembak berkali-kali tidak tembus-tembus juga, itu punya jimat itu. Ya, tapi dukun dia. Ada gitu. Ya, jadi karoma itu beda sama jimat-jimatan tadi itu. Tapi dia bisa saja mengalami karoma-karoma yang lain. Ini karomah yang ketiga. Jadi kita bicara pagi ini karomanya Umar bin Khattab. Kok bisa Allah berikan banyak betul sih kemuliaan itu? Jawabannya karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah ya dapat banyak karunia. Ini yang ketiga tercatat dalam sejarah. Ini ditulis sejarah ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir yang nulis kitab tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah itu berjilid-jilid ya. Saya punya kitabnya di rumah, ada Al-Bidayah wan Nihayah itu sekitar 12-13 jilid. 13 jilid, lebih banyak dari Ibnu Katsir. Ya. Agak panjang, lebih malah 15 jilid kalau tidak salah. Saya sendiri belum tuntas bacanya itu, Pak. Al-Bidayah wan Nihayah itu kisah-kisah dari mulai Allah menciptakan alam semesta, nanti dari zaman tahun 1 Hijriah, tahun 2, tahun 3, tahun 4, terus sampai abad pertama, abad kedua, abad ketiga, terus sampai abad di mana penulisnya masih hidup. Itu ditulis sejarahnya semua, makanya berjilid-jilid, belasan jilid kitabnya. Itu sejarah, maka disebut Al-Bidayah wan Nihayah, yang pertama dan yang terakhir, itu maksudnya. Nah, di dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu tercatatlah oleh tinta-tinta sejarah bagaimana Umar bin Khattab waktu jadi khalifah Amir Mukminin ada kejadian menarik. Ini kejadian disebutkan di sini ya, di halaman 101 di kitab ini. Kataba ilaihi Amru ibnul As, waktu Umar bin Khattab berhasil membebaskan kota Mesir, karena Umar bin Khattab itu memimpin 10 tahun, dan Masya Allah di masa kepemimpinannya sepertiga dunia itu berhasil diislamkan. Sepertiga dunia. Dunia di zaman itu loh ya, karena dunia di zaman ini kan sekarang berkembang lagi. Dunia di zaman itu sampai kemana luas kekuasaannya? Persia, Romawi sudah takluk, Romawi Timur takluk, Romawi Barat belum. Karena Romawi dulu ada dua, Romawi Timur yang ada di Palestina ya, sama Romawi Barat yang ada di Vatikan Italia, Roma itu ya. Nah, itu yang belum. Terus dari Asia, setelah Asia diislamkan, maka Umar meluaskan Islam sampai ke Afrika. Pertama kali yang diinjak adalah negara Mesir ya, dan Iskandaria waktu itu. Panglima perangnya namanya Amru bin As radhiyallahu anhu. Nah, setelah memenangkan Mesir dan mengislamkan penduduk Mesir, Mesir itu kan terkenal dengan perdukunannya, kesyirikannya, karena budaya karena Mesir itu termasuk negara paling tua di dunia, termasuk ya, termasuk Babilonia, Irak, Iran dan macam-macam. Nah, di Mesir itu ada kebiasaan disebutkan di sini. Panglima atau gubernur Mesir yang waktu itu ditunjuk oleh Umar bin Khattab namanya Amru bin As. Sudah diberitahu oleh penduduk Mesir yang baru saja masuk Islam. Mu'alaf nih mereka nih. Kalau sekarang Mesir mah Islam kan itu. Dulu mu'alaf. Jadi kata mereka, wahai gubernur, kita sekarang masuk tahun di mana Sungai Nil ini akan kering. Sungai Nil ini akan kering. Maka kalau sudah kering Sungai Nil ini, biasanya tradisi kami turun-temurun ratusan tahun itu akan mengorbankan sesajen satu gadis perawan yang akan dikorbankan untuk Sungai Nil itu. Itu kebiasaan ratusan tahun. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, di di sini juga disebutkan. Setiap berapa tahun sekali? Itu setiap
sekian 10 tahunan sekali kalau tidak salah ya, karena di sini nggak disebutkan berapa tahun sekali, nggak setiap tahun, tapi sekian tahun sekali, puluhan tahun sekali, puluhan tahun sekali. Tapi itu tradisi leluhur nenek moyang yang sudah berjalan ratusan tahun. Akhirnya Amr bin As sebagai gubernur menolak, nggak mau. Kenapa? Satu, sesajen untuk setan itu syirik, perbuatan syirik, nggak boleh. Yang kedua, mana mungkin kok kita mau mengorbankan nyawa manusia? Nggak mungkin. Terus orang tua mana yang mau? Kata mereka, kami biasanya beli dengan harga mahal dari orang tuanya. Dibeli harga mahal. Jadi seleranya setan Mesir waktu itu anak gadis perawan. Kalau seleranya setan Indonesia kepala kerbau. Ya, gitu kan, kalau di Indonesia kan pakai kepala kerbau. Maka Amr bin As menolak. Ternyata di bulan yang sudah ditentukan, yang disebut oleh penduduk Mesir tadi, betul. Tiap hari makin berkurang, keringlah sungai Nil. Hampir tidak dipercaya kok bisa sungai Nil yang besarnya seperti itu, jauh lebih besar daripada sungai Musi, Pak. Musi tidak ada apa-apanya. Nil ini kan termasuk sungai terbesar di dunia, bahkan termasuk yang terpanjang, sama seperti Amazon. Ya, di dunia, bukan lagi Sumatera, bukan, dunia. Maka kalau kering kayaknya tidak masuk di akal. Nah, ternyata kering. Setelah kering, Amr bin As bingung. Karena sumber utama penduduk Mesir waktu itu sungai Nil. Maka beliau menulis surat, dikirimkan kepada Khalifah Amir Mu'minin, pimpinannya yang ada di Madinah, Umar bin Khattab. Kataba ilaihi Amr bin As wa huwa amiru ala Mesir, anna Nil la yazidu ziyadatuhul mu'tada illa an tulqi fiha imra'ata bikrin. Kata di dalam isi suratnya, ceritanya seperti yang tadi dianjurkan oleh penduduk Mesir, kita harus mengorbankan satu wanita bikr yang perawan. Mintanya perawan juga, janda dia tidak mau, Pak. Itu masalahnya. Jadi setannya Mesir ini milih-milih juga ternyata. Ya, kalau bapak kan nggak ada perawan, janda pun. Ya. Sepakat nampaknya di sini deh. Ini setannya Mesir minta yang perawan, bikr, minta yang bikr. Fa arsala ilaihi Umar kitaban fi. Maka surat itu sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pimpinannya yang ada di Madinah. Itulah khalifah. Khalifah itu mau seluas apapun kekuasaannya, tetap pemimpinnya satu. Maka dulu yang namanya khalifah itu negaranya bisa banyak. Mesir, Palestina, Libanon, Yordan, Irak, Iran. Tapi pimpinannya tetap satu, dua khalifah. Kalau sekarang enggak, negaranya dipisah-pisah, jadi presiden-presiden masing-masing. Terus Umar tulis surat. Berapa lama itu surat dari Mesir ke Madinah? 1 bulan. Jadi selama 1 bulan tuh mereka penduduk Mesir betul-betul kesusahan. 1 bulan dulu perjalanannya. Maka surat kembali diantar lagi. Berarti 2 bulan butuh waktu untuk kirim surat. Ya, 2 bulan. Nah, sampailah surat kepada gubernur Mesir, Amr bin As. Intinya, saya tulis 2 surat. Surat pertama untukmu, gubernur. Surat kedua, kasihkan ke Sungai Nil. Nah, yang ke Sungai Nil tertulis di sini dalam sejarah. Yang untuk gubernur diapresiasi. Kamu sudah benar, akidah umat mesti dijaga. Jangan sampai ada berbuat kesyirikan. Bagaimana nanti orang Islam tapi masih berbuat syirik, tuntaskan, bersihkan, proyek kita utama, jauhkan umat dari kesyirikan. Nah, itu ya. Nah, setelah itu 1 surat ini nanti lemparkan ke Sungai Nil. 1 surat ini lemparkan ke Sungai Nil. Ternyata dibacakan oleh gubernur di depan Sungai Nil. Ini isi suratnya. Min Abdullah Umar Amiril Mu'minin ila Nil Misra. Dari hamba Allah Umar bin Khattab yang hari ini jadi Amirul Mukminin untuk Nil Mesir, untuk Sungai Nil Mesir.
Fa in kunta tajri min qibalika, Nil, seandainya airmu mengalir hanya karena dirimu sendiri, fala tajri, maka jangan lagi mengalir. Wa in kana al-wahidul qahhar yujrika, tapi seandainya kamu mengalir karena diizinkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, fanas'alullah al-wahidal qahhar an yujriyaka, maka aku akan berdoa minta kepada Allah agar kamu mengalir. Lemparkan surat ini, bacakan ke Sungai Nil. Maka setelah dilemparkan, Allahu Akbar, ya, maka pagi harinya itu air Sungai Nil sudah naik belasan hasta. Ini satu hasta nih. Ini satu hasta, dia belasan. Satu hasta sekitar berapa ini, Pak? Ya 40-an 50 cm ya. 40-50 cm. Nah, pagi-pagi subuh, ini kan dilempar kemarin siang. Lempar kemarin siang. Pagi-pagi besok subuhnya, Sungai Nil itu naik jadi belasan hasta. Jadi sekitar ada 5 meteran lebih. Tuh, coba. Sejak saat itu hilang dan terputuslah budaya tradisi nenek moyang mengorbankan anak gadis perawan. Jadi kalau budaya tradisi itu bertentangan dengan syariat agama, nggak perlu dilanjutkan lagi. Nah, ini Khalifah Umar bin Khattab terakhir. Malah kita belum mengaji hadis tentang niat ini, Pak. Sebelum meninggal dunia, Umar bin Khattab sebelum wafat, beliau bermimpi. Mimpi itu, ini kemarin saya ceritakan di Masjid Al-Kautsar, karena kita ngaji kitab Targhib wa Tarhib Imam Ibnul Mundiri, itu hadis ke 25 kalau tidak salah, atau 26 ya, saya lupa malah itu. Hadis berapa Pak waktu itu, Pak? Ada yang ngaji soal waktu itu beberapa. Nah, kalau di sini kan hadis pertama innamal amalu binniyat. Kalau di kitab Al-Mundiri Targhib wa Tarhib malah itu bukan hadis pertama, tapi hadis yang ke-20-an sekian. Karena akhirnya sama. Umar bin Khattab itu meninggal hari Jumat ya. Hari Jumat. 6 hari sebelumnya beliau bermimpi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti meninggal hari Rabu, enggak? Hari Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, kebetulan sampai mau jatuh tuh. Tandanya suruh selesai. Beliau mimpi malam Jumat, meninggalnya hari Rabu. Beliau mimpi malam Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 6 hari. Ya. Nah, beliau mimpi malam Jumat. Mimpinya adalah beliau melihat ada ayam jantan warna merah mendekat langsung mematok Umar bin Khattab 3 kali dipatok. Tahu dipatok ya? Mimpi dipatok ayam. Ayamnya warna merah. Berapa kali? 3 kali. Ada yang pernah mimpi dipatok ayam? Maka Umar bin Khattab waktu mimpi seperti ini, mimpinya aneh nih. Kok mimpinya dipatok ayam merah 3 kali? Diriwayatkan begitu ya. Tidak disebutkan di kitab ini, tapi disebutkan di kitab Fathul Qaribil Mujib, Syarah Targhib wa Tarhib Imam Al-Fayyumi. Di kitab yang kita kaji di Masjid Al-Kautsar. Maka setelah mimpi itu beliau tanya kepada yang ahli menakwilkan mimpi, namanya Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar Siddiq. Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar Siddiq. Karena istrinya Abu Bakar Siddiq ini punya keahlian pandai menakwilkan mimpi. Ceritanya begini. Maka kata Asma binti Umais, ya, berarti akan ada orang merah itu menunjukkan kulit.
Kalau dulu orang bilang ahmar, merah, itu berarti kulitnya non-Arab, kulitnya non-Arab. Akan ada orang non-Arab yang akan membuatmu celaka. Akan ada orang laki-laki, karena dia jantan, ayamnya yang jantan, bukan ayam betina. Ada akan orang non-Arab, bukan orang Arab, laki-laki yang akan membuatmu celaka. Nah, Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu juga siapa orangnya. Tapi Umar itu minta selalu kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadata fi baladi rasulika. Ya Allah, berikan aku mati syahid di kota Madinah. Anaknya Umar yang namanya Ibunda Hafsah, istri Nabi tadi itu berkata, kok doa Anda ini aneh sekali ayah, doa ayah ini aneh. Kota Madinah ini aman, gak ada musuh. Karena Islam ini sudah sampai di Mesir, sudah sampai ke Asia bagian tengah ke sana itu. Madinah ini aman. Kalau dulu ya masih diserbu oleh musyrikin Quraisy, macam-macam. Sekarang udah Islam semua. Gimana ceritanya mati syahid di kota Madinah? Tapi Umar yakin bi. Saya yakin dengan doa saya. Kalau Allah takdirkan, nggak ada yang nggak mungkin. Itu namanya keyakinan dalam berdoa. Ya, keyakinan dalam berdoa. Nah, ternyata di kota Madinah kedatangan laki-laki bukan orang Arab yang dia pura-pura masuk Islam. Dia asli dari Persia, Iran. Namanya Abu Lu'lu'ah. Nama lengkapnya Fairuz. Nama aslinya Fairuz. Nah, sekarang ada orang namanya Fairuz. Nah, Fairuz yang membunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah, Fairuz atau Abu Lu'lu'ah ini pura-pura masuk Islam. Dia lumuri pisau yang matanya dua. Dia sengaja buat pisau matanya dua, dilumuri racun yang paling mematikan. Dia pura-pura ikut sholat subuh. Nah, imamnya kan sudah jelas. Tadi siapa pemimpin, dia imam. Maka sudah pasti Umar bin Khattab ada di mana posisinya? Di depan, karena imam. Maka Fairu Abu Lu'lu'ah tadi pura-pura ikut sholat. Kan dulu nggak ada alat deteksi, nggak ada ini, nggak ada deteksi begitu. Masuk masjid ya masuk masjid aja. Ya, dia masuk masjid, pura-pura ikut sholat subuh. Pada waktu Umar bin Khattab sedang jadi imam, dikeluarkanlah belati yang sudah dilumuri racun tadi, ditusukkan ke badan Umar 3 kali tusukan. 3 kali tusukan. Bahkan nggak hanya itu, orang-orang yang ingin menyelamatkan pun ditusuk, sehingga 12 orang pun ditusuk. Meninggal dunia kena racun semua. Karena racunnya mematikan. Ya. Nah, Umar bin Khattab masih bertahan hidup selama 3 hari. 3 hari. Bayangkan, berarti fisiknya kuat betul ya Pak ya. Ditusuk 3 kali, belati yang matanya 2, dia badannya, tapi 3 hari masih hidup. 3 hari masih hidup. Barulah mereka sadar ini nyawa sudah tidak bisa diselamatkan, karena kalau Umar diberi susu itu langsung keluar lagi dari perutnya. Karena tidak ada lagi, berarti kan ususnya sudah ada fungsi, kena jebol, rusak semuanya. Nah, itu riwayat meninggalnya Khalifah Umar, dibunuh oleh orang Persia karena mereka benci, sakit hati betul, sebab kekuasaan mereka yang ribuan tahun itu luluh-lantah hancur oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, semoga Allah ridai beliau. Khalifah Umar, dimakamkanlah Khalifah Umar, minta izin. Umar sebelum meninggal utus anaknya izin dulu sama Ibunda Aisyah. Padahal Ibunda Aisyah bilang, ini ruangan tinggal 1 lagi untuk saya nanti dimakamkan. Karena sudah ada Nabi Muhammad, sudah ada bapaknya, masih ada space 1 lagi ruang kecil di kamarnya, ini untuk saya. Maka kata Umar, tolong izin sama Ibunda Aisyah, bisa enggak
ruangan space yang kosong itu untuk saya. Jangan maksa. Kalau ini gak maksa, maka datanglah kepada Ibunda Aisyah. Coba, kira-kira ibu kasih izin nggak kalau ini ada space ruangan nanti mau dikuburkan untuk saya nih? Karena di sini ada Nabi Muhammad, di sini ada bapaknya Abu Bakar Siddiq, satu lagi. Ternyata dengan kebesaran hati Siti Aisyah mengizinkan makamkanlah Umar bin Khattab di sebelah bapaknya. Maka jenazah kuburan Umar bin Khattab itu dimakamkan bertiga. Satu Rasulullah, di bawahnya lagi ada Abu Bakar, di bawahnya lagi ada Umar bin Khattab. Yang menarik, sebelum suruh, Siti Aisyah itu kan tetap tinggal di rumah itu. Jadi beliau tuh tinggal di rumah itu, di kamarnya ada 3 kuburan. Dulu waktu masih 2 kuburan, ibu bisa bayangkan di rumahnya ada kuburan. Ya, tapi kan kuburan manusia surga semua. Diriwayatkan dulu waktu di rumah Siti Aisyah itu makamnya masih 2, Abu Bakar dengan Rasulullah. Siti Aisyah itu kalau masuk ke situ melepas hijabnya, melepas jilbabnya, biasa saja. Kenapa? Yang di sini ada suami saya, yang di sini ada bapak saya. Tapi semenjak ada sahabat Umar dikuburkan di dalam rumah itu, maka kalau masuk ruangan itu, Siti Aisyah selalu menutup hijabnya, nggak mau membuka kepalanya. Kenapa? Malu ada Umar di sini, tuh coba. Ya, orang kita hari ini ya nggak ada, malah nggak punya malu, sekarang. Itu adabnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selesai sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al jam'ana al-yawm jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.